Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tampilan laman profil Google Scholar, di mana pada laman ini kita bisa melihat list judul tulisan kita atau penelitian yang telah kita tulis atau publikasikan ya, serta jumlah sitasi atau kutipan dari tulisan kita. Lalu terlihat afiliasi, bidang ilmu, dan di sisi kanan ini kita bisa melihat matriks total sitasi atau orang yang mengutip tulisan kita. Juga H-indeksnya ya, atau skala produktivitas kita, atau dampak tulisan atau karya ilmiah kita. Kemudian di bagian bawah ada juga co-author atau profil-profil orang yang pernah melakukan penulisan ilmiah bareng kita ya. Jadi Google Scholar ini bagi praktisi, akademisi, maupun mahasiswa sangat penting ya. Karena ini akan menjadi track record publikasi, menjadi ukuran seberapa besar dampak penelitian atau karya ilmiah yang telah kita buat. Dan tentu ini bisa menjadi penilaian bagi institusi, terutama jika high index kita sudah tinggi ya. Maka biasanya akan banyak penulis, peneliti lain, bahkan institusi-institusi yang ingin berkolaborasi atau menjadikan kita reviewer dalam lembaga penelitian mereka. Nah, bagaimana cara membuat profile atau akun Google Scholar ini? Yuk kita simak step by step-nya pada video tutorial kali ini. Oke, baik teman-teman. Tahap pertama yang kita siapkan untuk membuat akun Google Scholar adalah alamat email Google atau Gmail. Pastikan teman-teman memiliki akun Gmail, dan saya rasa kita semua sudah memiliki akun Gmail ya. Tahap kedua, pastikan perangkat laptop atau device yang teman-teman gunakan sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Dan selanjutnya teman-teman bisa membuka web browser masing-masing ya. Dalam hal ini saya contohkan menggunakan Safari, yang pada dasarnya sebenarnya sama aja ya kalau teman-teman pakai Chrome atau Firefox atau web browser lainnya. Nah, pada Omnibox atau search engine URL-nya ini kita ketikkan Google Scholar, atau bisa dalam bahasa Indonesia Google Cendekia ya. Nah, klik dan teman-teman akan menuju ke laman ini. Sebenarnya tampilannya agak mirip dengan halaman utama atau homepage Google ya. Bedanya adalah Omnibox yang tersedia di sini itu akan mengarahkan kita kepada artikel-artikel ilmiah yang telah diindeks oleh Google dari berbagai source atau sumber. Nah, untuk membuat akun Google Scholar-nya, pastikan dulu user yang terkoneksi pada laman ini adalah akun Gmail atau akun Google email kita ya. Lalu klik My Profile pada sudut kiri bagian atas ini, dan kita akan isi beberapa field di sini ya. Mulai dari nama, di sini kita sarankan nama lengkap ya. Dan khusus untuk teman-teman yang namanya nggak punya family name atau hanya satu kata, itu ditulis berulang aja. Contohnya nama saya ya, Susaldi, itu ditulis 2 kali Susaldi ya. Lalu kita isi afiliasi atau institusi kita ya. Saya contohkan di sini Departemen Keperawatan Stikes Indonesia Maju. Lalu untuk email verifikasi, ini harus menggunakan email institusi ya teman-teman. Misalkan yang ekstensinya .ac.id atau .or.id. Nah, khusus untuk teman-teman mahasiswa Stikim, saya sudah siapkan email verifikasi yang teman-teman bisa gunakan ya untuk mengisi field ini. Atau teman-teman mahasiswa dari institusi lain sebenarnya bisa juga meminta ya email verifikasi dari institusinya masing-masing. Nah, ini saya sudah siapkan untuk teman-teman mahasiswa Stikim. Silahkan dicatat emailnya, yaitu scholar@student.stikim.ac.id.
Untuk verifikasinya, nanti akan ada admin yang memantau permintaan verifikasi ya yang terkirim ke email tersebut ya. Ini juga penting agar akun Scholar kita terverifikasi secara afiliasi ya, sehingga orang-orang yang melihat profil kita itu bisa lebih trust atau percaya dengan track record kegiatan ilmiah dan publikasi yang kita lakukan. Field berikutnya adalah peminatan atau bidang keahlian. Ini bisa diisi dengan bidang ilmu atau keahlian kita ya. Saya contohkan di sini bidang ilmu keperawatan komplementer, perawatan luka, diabetes mellitus. Lalu ada field homepage, ini opsional ya, bisa diisi atau dikosongkan. Kalau misalkan teman-teman punya akun ResearchGate atau Orchid ID, atau bagi kawan-kawan dosen yang mungkin punya ID Sinta atau mungkin sudah punya Scopus ID. Nah, URL-nya itu bisa di-copy ke field ini ya. Di sini saya coba isi dengan URL Stickkim aja ya. Saya masukkan web Stickkim di sini. Lalu tahap kedua adalah artikel. Di sini Google akan memberikan list rekomendasi sesuai dengan kecocokan profil ya yang telah kita isi. Nah, dalam hal ini ada dua pilihan. Yang pertama, jika teman-teman sudah punya tulisan yang terpublikasi, baik itu di jurnal ilmiah atau misalkan buku yang sudah diindeks oleh Google, ya, kita bisa cari berdasarkan judul atau penulisnya ya. Kalau di daftar rekomendasi ini tidak terlihat. Atau pilihan kedua, kalau misalkan teman-teman sama sekali belum memiliki tulisan atau artikel yang terpublikasi, maka pilihannya kita masukkan dulu satu tulisan yang ada di sini ya sebagai syarat agar akun Google Scholar kita bisa tervalidasi ya. Sebab ini syarat mutlak gitu ya. Nanti kalau akunnya sudah jadi, baru kita hapus gitu ya. Nah, saya contohkan, saya checklist ini ya. Lalu next pada icon panah di bagian atas. Lalu kita masuk ke tahap ketiga, tahap setting. Di sini ada dua pilihan. Google bisa otomatis memasukkan tulisan-tulisan yang ada kaitannya atau ada kemiripannya dengan profil kita. Tapi ini repot jadinya ya, karena besar kemungkinan tulisan tersebut adalah punya orang lain yang mungkin saja namanya mirip dengan kita ya. Lalu Google mengindeks otomatis ke akun Scholar kita. Maka pilihan terbaiknya adalah kita pilih yang ini nih. Email me updates for review. Jadi rekomendasi dari Google-nya kita bisa review dulu sebelum masuk ke akun kita ya. Atau kita juga bisa memasukkan manual dulu sebelum diindeks agar proses indeksasinya itu lebih mudah dan cepat ya. Nah, tahap ini nanti kita bisa simulasikan ketika akunnya sudah ready ya. Kemudian yang terakhir, checklist pada public profile ya, agar akun kita bisa terpublish secara umum. Lalu klik done. Nah, Google Scholar-nya sudah jadi. Step berikutnya kita hapus dulu artikel yang tadi kita pinjam ya. Dan tulisan kita masih kosong. Nah, untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir ya, pada dasarnya di sini kita sudah bisa mencoba nih memasukkan judul artikel ilmiah yang sudah kita susun ya bersamaan dengan tugas akhir atau skripsi atau laporan penelitian kita ya. Caranya kita bisa klik icon plus ini lalu pilih add article manually. Kita isi judul artikel ilmiah atau paper kita. Saya contohkan ya salah satu judul penelitian. Lalu setelah itu kita tulis author atau penulisnya. Dan jangan lupa memasukkan nama pembimbing dan nama pengujinya ya sebagai second author. Kalau misalkan belum terpublish atau belum ada jurnal yang menerima artikel kita, yang field bagian bawah ini bisa kita kosongkan dulu ya. Lalu klik done pada bagian atas. Setelah itu kita bisa tambah co-author juga ya. Kita tambahkan nama pembimbing dan penguji kita. Kita edit pada bagian co-author. Lalu kita cari berdasarkan nama atau afiliasinya. Lalu kita tambah. Adapun untuk citasi dan h-indexnya, ya fitur ini akan dimunculkan secara otomatis oleh Google ketika tulisan-tulisan kita itu sudah ada yang mensitasi gitu ya.
atau mengutip. Oke, baik. Itulah panduan singkat membuat akun Google Scholar. Semoga dengan tutorial ini teman-teman praktisi maupun akademisi maupun teman-teman mahasiswa ya semakin aware lagi dengan riset dan evidence base sehingga selalu terpacu untuk tetap produktif dalam meneliti dan menghasilkan inovasi-inovasi yang baik demi pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang kesehatan. Sekian video kali ini. Next kita coba bahas bagaimana melakukan submission paper atau artikel pada jurnal ilmiah agar tulisan atau hasil riset kita dapat terpublikasi baik itu di media jurnal ilmiah terindeks, bereputasi Sinta dan bereputasi internasional Scopus dan Web of Science ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.